Jadi sholat itu bisa batal disebabkan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya ada sesuatu masuk ke dalam perut, masuk ke dalam kalau sholat lalu makan sampai banyak sampai kenyang, batal puasanya. Falawi betala'a wondite mongko lamun menelan sapa wong sing sholat. Falawi betala'a mongko lamun menelan sapa wong nukhomatan ing dahak riya. Nazalat kang turun apa nukhomah min roksihi saking kepalane wong sing sholat. Turun lihat dzahiri marang batese njaba, batas luar. Lihat dzahiri marang batas luar min famihi saking mulute wong. Aurikon utawa rik ludah mutanajisan yang terkena najis. Kala binahwi dami lithatihi kelawan sepadane darai gusine wong. Wa ini biyaddo lan senajan putih opo rikon au mutaghayyiron utawa kang berubah rikon mutaghayyiron atau fitum riku bihumratin nahwi tambulin kelawan abangi sepadane soro. Ngerti soro? Apa soro itu? Soro Jawa Timur bisa ganginan. Soro, godong soro, apa soro? Hah? Sirih, ya sirih. Batolat moko batal apa sholat? Batolat moko batal apa sholat? Kalau ada orang sholat, lalu ada dahak keluar sampai batas luar. Jadi keluar dari batas luar itu mana? Batas luar itu sampai makhrajnya khok. Kalau sholat ada dahak itu keluar sampai makhrajnya khok. Kok ditelan, sholatnya batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang mengatakan nggak batal. Dan itu enak bagi orang yang sering dahakan. Kalau sidik-sidik harus ngidu, ya repot ya. Apalagi sholat di masjid kan repot. Jadi kalau ada dahak, nukhomah atau nukho'ah, itu maknanya dahak keluar sampai makhrajnya khok. Itu kalau ditelan batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i batal sholat. Makanya ya kudu di lewes nang makhrajnya khok, ya kudu ditokno walau sampai niku gak batal sholat kamu. Demi untuk mengeluarkan dahak itu dalam mazhab Syafi'i loh ya, dalam mazhab Syafi'i. Nggak terus nek wis nang lambe mosok kate diiduno gak mungkin. Kalau apalagi di masjid diludahkan kemanapun nggak bisa. Kalau di masjid itu harus diludahkan ke bajumu sendiri. Itu caranya. Kalau tapi dalam mazhab lain ada yang hukumnya ringan. Jadi kayak riya, dahak itu walaupun mencapai luar itu tidak membatalkan, ya. Itu dalam mazhab lain. Begitu juga kalau ada orang sholat lalu menelan air ludahnya yang najis, batal sholat. Atau air ludahnya itu berubah warna menjadi merah karena daun sirih. Daun sirih itu kayak dikunyah itu, dia wong tua-tua itu hidungnya jadi merah nih. Air ludahnya jadi merah. Lah, air ludah berubah jadi merah sebab daun sirih. Saya sholat, terus
lek itu apa namanya, air ludahnya yang merah itu. Daun sirihnya enggak sih, tapi daun biasanya ada daun sirih dikunyah-kunyah gitu. Terus air ludahnya jadi merah, ditelan. Batal sholatnya batal. Tapi kalau ngunyah tok tanpa ditelan ya enggak sih. Tanpa ditelan loh ya, enggak batal. Kalau rasa bagaimana? Kalau rasa ada rasa yang tersisa dari bekas-bekas makanan. Kok sholat, Allahu Akbar, pedes ya sholat. Itu kan masih ada rasa pedasnya ya, atau rasa, tapi terus gak ada di mulut itu gak ada, tapi rasanya, rasa makanan itu masih ada. Itu bisa membatalkan puasa apa enggak? Jawabannya tidak. Sholat ya gak batal. Sekedar rasa loh ya, sekedar rasa itu tidak membatalkan sholat, juga tidak membatalkan puasa. Karena nggak ada benda yang masuk cuma rasa saja kan, nggak ada bendanya, rasa, bendanya sudah nggak ada tuh. Makanya dulu kita mencari apa namanya hukum pasta gigi ketika puasa. Nah, gimana hukumnya orang sholat terus pakai sikat gigi menggunakan pasta gigi? Itu setelah kumur lah, sudah hilang pasta giginya, itu masih ada rasa segernya, masih ada rasa mintnya, masih ada ya, pasta gigi itu rasanya masih ada. Terus yang jadi pertanyaan, sholatnya batal nggak gara-gara masih ada sisa itu? Cari-cari dulu, ketemu dalam kitabnya Syekh ya Allah Yusuf Al-Qaradawi. Dia punya kitab namanya Fiqhus Syiyam. Itu bagus sebenarnya dibaca. Fiqhus Syiyam, fikih tentang puasa. Fikih tentang apa? Puasa. Kalau beliau mengatakan kalau hanya sekedar rasa dan bendanya sudah nggak ada, barangnya sudah nggak ada, yang tersisa tinggal rasa, itu tidak membatalkan puasa. Sehingga ya sholat juga gak batal. Sampai misalnya sebelum sholat minum, airnya sudah gak ada nih, udah masuk ke dalam perut, tapi sisa segernya air itu masih ada, terus sampai sholat, batal gak? Ya enggak. Jadi hanya sekedar rasa itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa. Atau misalnya di sela-sela gigimu ada ayam goreng misalnya, ya itu sholat, angel dibuat, tapi si kroso itu ada ayam gorengnya, ada rasanya, tapi ayamnya nyelilit di sini, nggak masuk ke dalam perut ketika kau sholat, batal nggak sholatnya? Enggak, karena sekedar rasa itu tidak ada bendanya, tidak ada barangnya, sehingga tidak membatalkan puasa. Juga tidak membatalkan sholat. Bahkan sebagian ulama itu berpendapat warna itu nggak masalah, sekedar warna. Kayak tadi kan kalau orang air liurnya berubah jadi merah kan bisa membatalkan sholat tuh kalau tidak. Sebagian ulama katakan kalau sekedar perubahan warna nggak masalah. Kala wa amal uklu lan anapun utawi perkara kang dipangan al-qalilu kang sedidik urfan ing dalem urfe wala yataqayyatu lan ora apa iku jenenge kala terqayyiti apa iku jenenge ukulul qalil binahwi simsimatin lawan sepadane apa satu simsim minasin saking wong kang lali au jahilin utawa wong kang bodho ma'dzurin kang di ngapura kala wa min maghlubin lan saking wong kang dikalahno kaan nazalat kaya yen to turun wong sing dikalahno niku wong sing gak iso ya, dia nggak bisa punya kemampuan ya. Kaan nazalat kaya yen to turun apa nukhomatuhu apa
riyake wong, dahake wong, lihat di dohiri marang batesin jaba, wa ajazalan apes sapa wong an majjiha saking lepeh itu nuhomatu, au jaro utawa mlaku apa rikuhu idune wong amin kelawan makanan baina asnanihi ing dalam antarane piro-piro apa iku jenenge untune wong. Waqat ajazalan teman-teman apes sapa wong antam yizihi saking bedakno to'am wa majilan nglepeh to'am fala yadurru mongko ora bahayani apa kabeh tadi apa uklul qalil ilahirihi lil udri krana udur, lil udri krana iku jenenge udur. Kalau begitu juga ini yang gak batalkan. Kalau makan makanan sedikit secara huruf, makanan sedikit secara huruf, okay. Ketika sampean sholat lali kena sholat lalu mangan sithik ku piro secara huruf sithik wis gak batal sholat mboten. Begitu juga kalau ada orang bodoh dan bodohnya makdzur. Bodoh kalau makan sedikit dalam sholat itu bisa membatalkan, tapi dia nggak ngerti kalau makan makanan yang sedikit dalam sholat itu bisa membatalkan. Dia bodoh, dan bodohnya di ngapura. Di ngapura itu satu baru masuk Islam, atau dua dia jauh dari ulama, maka gak batal sholat. Utawa maghlub. Maghlub itu orang yang terkalahkan, misalnya dahaknya keluar sampai batas luar, dia nggak bisa untuk mengeluarkannya, masuk sendiri, nggak apa-apa, gak batal sholatnya. Apalagi sing mubtala ya, yang selalu ada dahaknya. Begitu juga ketika ada makanan nyelilit di antara sela-sela gigi, nah, lalu dia itu kan sampai kalau menelan ludah itu kan sudah kayak bernafas ya kan. Ya moro ditelan pasangan sholat tiba-tiba sampai nelan ludah itu terasa ada selilit sidik masuk dan sampai nggak bisa untuk mengeluarkannya karena memang terlanjur ketelan. Gimana batal sholatnya mboten? Nggak apa-apa karena maghlub udur. Ya gimana ya, orang sholat itu kan moro sholat gitu kadang nggak terasa kalau ada selilit ya, moro-moro menelan tiba-tiba pas nelan ludah kok ada selilit yang ikut tertelan. Keterasanya itu ada selilit yang ikut tertelan. Batal nggak puasanya? Boten batal. Kala watatululan batal opo sholat bisiatati ruknin kelawan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean hamdan kelawan sengaja li ghairi mutaba'atin krana saliyane ngukiti imam kasiyadati rukuin koyok nambahi ruku au sujudin utawa sujud wa illam yatma'inna lan senajan ora tumaknina sapa wong fi ing dalam iku jenenge ruku utawa sujud. Termasuk yang batalkan sholat adalah menambah rukun fi'li. Nek rukun kauli boten. Sebagian ulama ada yang mengatakan batal sholatnya ketika nambah rukun kauli. Artinya misalnya Fatihah sama dibaca 2 kali, sebagian ulama mengatakan batal sholatnya, sebagian tapi lemah itu. Tapi kalau rukun fi'li sepakat ulama, kalau ditambah rukun fi'li, sengaja nambah rukun fi'li batal sholatnya. Ruku'e ditambah sing asale 1 jadi 2 batal sholatnya. Kecuali krana mutaba'ah, krana ngikuti iku jenenge imam. Nek ngikuti imam beda meneh. Wa illam wa minhu lan iku setengah saking perkara kang batalno salat kama qala kaya oleh dawuh sapa sehuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami ayan hania utawi yen to membungkukkan tubuh sapa aljalisu wong kang lungguh illa antuhadiya tumeka yen to nglurusi apa jabatuhu padhe jalis ma ing perkara amama rubatihi kala kang tetep ing dalam ngarep rubatihi kang tetep ing dalam ngarepe dengkul lorone jalis walau litasili tawarukihi senajan krana menghasilkan duduk tawaruki jalis
awif tirosihi utawa lungguh iftirose jalis al-mandubi kang disunahno li'annal mubdila karena sedune perkara kang batalno iku layu tafaru iku ora di ngapura apa mubdil lil mandubi karena perkara kang disunahno. Nah, ini mungkin sering terjadi bagi orang yang sholat duduk. Ini bisa batalkan sholat. Dia itu sholat duduk, lalu dia membungkukkan tubuhnya sampai dahinya lurus dengan depan lututnya. Itu batal sholatnya. Karena kalau sampean sholat duduk begini ini ruku ini, ya rukunya begini ini ruku sampai di depan lututmu itu ruku. Nah kalau ada orang sholat sambil duduk lalu dia membungkukkan tubuhnya gini sampai batuknya lurus dengan depan lututnya, batal sholat. Walaupun dia melakukan hal seperti itu demi untuk menghasilkan duduk tawarruk atau duduk iftiros. Jadi dia sholat sambil duduk, sujud pas sujud biasa ya, sujud biasa. Terus dia mau merubah duduknya menjadi iftiros yang disunahkan karena dia mau tasawuf akhir. Tapi gara-gara mau duduk iftiros, dia itu sampai membungkukkan tubuh saat duduk, sampai membungkukkan tubuh sekiranya dahinya ini lurus dengan depan lututnya, batal sholatnya. Kenapa? Karena ketika orang duduk membungkukkan tubuh sampai dahinya lurus dengan depannya lutut, berarti sama halnya dia melakukan ruku. Paham ya? Nek nglakoni ruku berarti padha karo nambah satu rukun. Walaupun itu dilakukan demi untuk mendapatkan kesunahan, tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena perkara yang batalkan sholat itu haram. Perkara haram tidak boleh dilakukan hanya karena ingin mengejar kesunahan. Nah itu alasan ini. Qala li anal muktil tadi wa yutafarulan di ngapura apa alqudu lungguh al-yasiru kang tetit kang sedidi biqadri jalsatil istirahati kelawan kadar duduk istirahat qabla sujudi ing dalam sadurunge sujud wa ba'da sajdati tilawati lan ing dalam sause sujud tilawah wa ba'da salami imami masbukin lan ing dalam sause salame imami makmum masbuk fi ghairi mahalli tasyahudi ing dalam saliyane panggonane tasyahudi masbuk. Kalau duduk sedikit dengan kadar duduk istirahat sebelum sujud nggak masalah. Nggih, sebelum sujud duduk sedikit nggak masalah. Begitu juga nggih, kalau duduk sedikit setelah sujud tilawah juga nggak masalah. Sampai sholat setelah sujud tilawah, sampai sebelum berdiri lungguh dulu, nggak masalah. Kalau begitu juga sampai duduk sebentar, sampai makmum masuk, imam salam, sampai duduk sebentar, setelah imam salam baru berdiri, nggak masalah. Walaupun tempatmu duduk itu sebenarnya bukan waktunya kamu duduk. Misalnya kamu masih rakaat pertama, imamnya sudah rakaat terakhir. Lalu dia salam imamnya, kau kan masuk mau nambah, duduk sebentar dulu sebelum naik ke atas, nggak masalah. Amma wuku ziyadati anapun utawi tambahi tumipone tambahan sawan kelawan lali au jalan to buduk iku udhira kang di ngapura sapa wong iklan buduk fala yaduru mongko iku ora bahayani apa wuku ziyadah. Tapi kalau nambahi rukun kau fi'li krono lupa nggak masalah, atau karena budune di ngapura itu kenapa? Karena dia jauh dari ulama atau baru masuk Islam, nggak masalah. Kaziyadati sunnati nahwi raf'il yadaini koyok nambahi sunai sepadane ngangkat tangan luru fi ghairi mahalihi ing dalem saliyane panggonane raf'il yadaini. Kala seperti halnya sampean ngangkat dua tangan tidak pada tempatnya, batal gak sholatnya? Boten. Kau ruknin uto nambahi rukun kauliin kang bangsa ucapan
menambah rukun kauli itu tidak membatalkan sholat kecuali sing mbok tambah takbiratul ihram utawa salam batal sholat nek sengaja. Kala kal fatihati kaya fatihah, fatihah gak masalah. Au fi'liyin utawa rukun fi'li, nambah rukun fi'li lil mutabaati krana ngikuti imam. Kaan rakaat kaya yen ruku sapa wong au sajada utawa sujud sapa wong qabla imamihi ing dalam sadurunge imame wong tsumma ada nuli kembali sapa wong ilahi marang imam. Ya imamnya masih berdiri, makmumnya rukuk. Kan nambah ini, nambah rukuk. Terus dia, imamnya masih berdiri, balik lagi berdiri, tidak masalah. Karena untuk lil mutaba'ah tidak masalah. Karena mutaba'ah itu bagi makmum hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Cukup ya, nanti silakan yang mau bicara untuk menghormati kemerdekaan. Ya Rabbana anta